Kembali lagi dulur dalam channel Ki San San. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tekan tombol lonceng. Tenot, 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 tenot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dulu. Berjumpa lagi di dalam channel Ki San San yang akan mengupas tuntas seputar kesehatan ala kemakrifatan, penyakit-penyakit non medis. Karena Ki San San ini satu channel untuk mengupas tuntas semua tentang penyakit-penyakit non medis. Sebelum saya mulai, saya akan memberikan kesempatan kepada dulur-dulur. Siapa yang mau tanya? Mau nggak dulur? Pak, Ya, monggo. saya ingin membedah suatu penyakit, yaitu penyakit prostat. Bagaimana penyakit prostat itu di dalam membedah dalam kemarifatannya. Oke, siap. Jadi penyakit prostat. Nah, masalah kekencingan ya. Prostat ya, kekencingan. Dalam segi pandangan kemakrifatan ya. Iya. Berarti istilahnya dalam tatanan al-akul karimah ini lur. Ya lur ya. Iya, iya. Dalam tatanan al-akul karimah. Karena apa? Banyak di sana prostat. Mungkin boleh dikatakan ada yang mengatakan medis. Memang betul medis. Prostat ini medis. Medis. Tapi dari medis ini pertamanya dari non medis. Karena apa? Pertama sudah saya bilang bahwa penyakit itu hanya semata-mata teguran daripada Allah Ta'ala. Maka harus kita lebih introspeksi lagi, koreksi lagi ke diri kita sendiri. Kira-kira apa kesalahan kita? Ya, disinilah Ki San San akan mengupas. Prostat ini adalah teguran, salah satu teguran daripada Allah Ta'ala. Karena apa? Orang yang sedang kena penyakit prostat itu biasanya lur, maaf ya lur ya, biasanya itu karena apa? Mungkin dia belajar ilmu yang melenceng daripada koridor-koridornya beribadah kepada Allah Ta'ala, atau dia menggunakan ilmunya yang lari daripada koridor keridhaan Allah Ta'ala, atau salah ya lur, keliru kalau saya bilang ini, maaf Mbak Bu, ini keliru ya. Jadi ilmunya ini bukan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala lur, bukan, tapi justru untuk yang lainnya lah. Yang ditakutkan nanti ilmunya ini ketika dipergunakan atau di apa, nanti berujungnya ke syirikan lur, ya lur ya, kesirikan ya lur ya. Jadi hati-hati lur, karena bahaya. Ini biasanya kayak gini terjadinya. Itu kronologinya sebenarnya dari awal sama. Maka sering saya bilang, penyakit itu diawali dengan apa? Satu, itu kaki ini biasanya sakit lur. Kaki itu biasanya sakit. Tinggal nanti lanjutannya ini kemana? Ketika ke prostat, ke kencing. Nah, kenapa kok saya bilang ke kencing ini kok dari ilmu? Sekarang filosofinya daripada atau dalam perumpamaan makrifat, ilmu itu disimbolkan dengan air. Betul kan? Air. Berarti ini tentang kita dalam perihal mengeluarkan ilmu atau ilmu yang masuk ke dalam diri kita. Berarti mengandung kotoran. Loh, prostat itu kan kotoran sih lho ya. Kencing sakit kayak gitu ya, kencing sakit itu biasanya. Nah, itu biasanya ada lainnya lho, pasti ada lainnya. Biasanya nggak hanya di prostat. Itu biasanya kaki juga ikut sakit. Kaki sakit. Itu biasanya juga di sini, di bagian belakang punggung, ya. Sini sakit biasanya, ya. Ini kalau menurut dalam kemakrifatan ya lur ya, dalam peribadahan. Ini kalau jenengan kok diobati masih utuh, ya. Allah belum memberikan jenengan ijabah kesehatan, maka jenengan koreksi. Kira-kira ilmu yang jenengan pelajari ini sudah benar apa belum? Ya, dalam tatanan ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena kalau jenengan menyalahi
tatanan ibadah yang bukan untuk Allah tapi untuk yang lainnya, maka jenengan akan ditegur lur. Itu di Bambu sudah dibahas tentang apa syahadat. Karena semua raga ini bukan milik kita lur, tapi milik Allah Ta'ala. Itu di Bambu sudah dibedah tentang syahadat. Kita ini cuma jadi saksi. Lah ketika raga ini kita gunakan bukan untuk Allah Ta'ala, akhirnya Allah Ta'ala menegur kita dengan cara apa? Sakit. Yo. Akhir sakitnya prostat diobati masih utuh, diobati masih utuh. Yo. Kalau kencing sakit, maka untuk mengobatinya, kalau dalam tatanan akhlakul karimah ini lur ya, maka jenengan harus benahi dalam belajar, mendekatlah diri kepada Allah Ta'ala. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Ya. Jaga wudhu kita, artinya jaga kesucian kita, paham lur? Itu prostat. Lo kalau nggak dipahami terus mau jenengan obati kayak apa aja masih utuh lur. Nah, ketika jenengan nanti sudah tahu, oh saya kayak gini, ini insya Allah pasti akan memberikan obatnya dengan media orang atau dokter ataupun orang yang datang ke jenengan memberitahu, itu biasanya kayak gitu. Ini medianya kayak gitu. Ya. Jadi yang paling utama adalah benahi ibadah kita. Jangan sampai ibadah kita mencari ilmunya untuk keduniawian, menyalahgunakan ilmu, bukannya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, tapi malah justru untuk hebat-hebatan, untuk kesaktian, untuk biar kita hebat atau apa, ya Allah murka lur, Allah mungkin menegur jenengan. Itu kalau penyakit prostat. Coba jenengan kaji aja, bener enggak? Ya, itu. Makanya dulur-dulur ya, maaf ini dulur-dulur yang di luar sana, dulur-dulur di sana, maaf sekali ya. Kalau ada saudara ataupun apa yang prostat, ini bukannya kok Bambu membuka aib ini enggak. Bambu ini cuma memberikan edukasi, siapa tahu ini bermanfaat untuk dulur-dulur semua. Ya, jadi dulur-dulur nanti bisa lebih paham. Oh, ternyata apa? Saya penyakit ini, ilmu saya ini memang salah. Masa ilmu saya kok bukan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, tapi kok untuk kehebatan, berarti salah. Bertobatlah dengan cara benahi diri kita. Ya, ke depan harus lebih baik untuk berakhlakul karimah. Hablum minanas harus dijaga. Kayak gitu lur, paham lur? Ada yang mau tanyakan? Ada? Itu awalan dari penyakit prostat itu sendiri itu awalnya dari mana? Tadi kan misalkan dari kaki. Iya. Apakah dari kaki kiri atau dari kaki kanan? Apa dua-duanya sama itu? Itu biasanya dua-duanya, tapi condongnya ke kiri lur. Kalau ilmu itu ke kiri, ya ke kiri biasanya di kiri. Ini kalau malam sakit, kayak capek, kemeng, kayak gitu ya. Iya. Terus biasanya orangnya ini temperamennya emosional tinggi. Ya biasanya ini emosionalnya tinggi, cepat marah kayak gitu. Temperamen, betul, temperamen. Ini ciri-ciri orang yang sudah kena kayak gitu. Ini berarti di situ harus kita benahi tentang akhlakul karimah kita, atau tentang masalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yaitu apa? Benar-benar jangan sampai kita melakukan kesirikan. Loh, kok ilmu bisa sampai kesirikan? Ya bisa. Lah kalau ilmu jenengan untuk keduniawian, bukan untuk Allah Ta'ala, sirik ya? Sirik. Ya, enggak boleh ya. Maka hati-hati tipis sekali lur. Ya lur ya. Itu kalau belum non medisnya ini jenengan akhlakul karimahnya belum ditandani masih utuh lur, kasihan jenengan. Lah ini ada yang bilang loh, saya nggak tahu, saya nggak belajar ilmu-ilmu kayak gitu lah. Ini maaf dulur ya maaf. Ini biasanya kalau sudah berkeluarga ini bisa salah satu lur, salah satu contoh maaf sekali, bukan saya apa-apa. Contoh ini bukan edukasi, kalau ibaratnya ini bermanfaat untuk dulur ya alhamdulillah barokallah. Tapi kalau enggak, ya enggak suka ya udah, enggak, aku minta maaf. Tapi kalau dulur-dulur suka atau dikira menurut dulur-dulur ini channel ini bermanfaat, ya udah dulur bantu dengan cara like, comment, share dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng, pedot kayak gitu ya lur. Ya kayak gitu biar adminnya ini
Iya, tak akhirnya masih muda-muda ini, ya lur ya. Kita ambil segi positifnya aja lah. Iya, apa yang buat edukasi? Karena apa lur? Kalau sudah berkeluarga, suami dan istri, ini kadang suaminya yang berbuat, istri yang bisa menanggung lur. Bisa, bisa. Loh, Itu. kenapa bisa gitu, Mbah? Iya, karena kayak gini, istri ini adalah kan dalam bahasa Mbah Mbo, ini dalam bahasa Mbah Mbo ya. Istri ini kan Hawa, kalau laki-laki ini Adam. Dan yang namanya Hawa itu kan rasa. Jadi dalamnya diri kita. Maka istri itu adalah diri kita sendiri. Jadi yang merasakan ini istri. Suami yang berbuat, istri yang merasakan. Tapi biasanya itu kalau diterus-teruskan, ini ada teguran yang lebih keras dulu, hati-hati. Biasanya apa? Maaf ya, bukannya kayak gitu. Biasanya apa? Ini nanti beruntut ke dalam perjalanan kita salah. Kalau perjalanan kita salah ini tegurannya apa? Biasanya apa? Terjatuh, apa tertabrak ataupun apa. Tapi nggak sampai itu. Biasanya enggak. Kalau seumpama ini hanya teguran. Ini maaf dulu ya, bukan kok mendoakan yang bukan. Ini hanya untuk edukasi agar kita lebih berhati-hati lagi dalam beribadah. Jangan sampai kita salah langkah, karena ini kalau jenengan belajar ilmu terus yang nggak jelas, ya bukannya nggak jelas ini kok apa itu enggak, maksudnya ilmu yang tidak menuju kepada Allah Ta'ala, bukan ilmu-ilmu ibadah yang hak ini, bukan, tapi ilmu-ilmu yang ngawur. Nah itu namanya ilmu yang nggak jelas, ya. Nah harus belajar ilmu itu yang benar, kemarifatan, membedah alaqul karimah, biar kita bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Belajar itu kayak gitu lur. Jangan ilmu-ilmu yang ngawur ya lur ya. Disalahgunakan ilmu, disalahgunakan. Ya, paham lur? Ada yang ditanyakan lagi? Paham. Ya, jadi lebih berhati-hati ya lur ya. Untuk membedah ilmu-ilmu, ini harus benar-benar jangan mencari tuntunan yang benar. Ya, kepada Pak Yai, ya, Abaib, Syekh, ulama, ustadz yang benar-benar sudah memahami ilmu-ilmu agama. Jangan meminta tuntunan orang-orang yang nggak jelas. Dan nanti gimana? Dikaji ilmunya, ini ilmunya kemana? Juga ketika kita ini belajar kepada siapa saja, kita harus ingat, ini yang diajarkan ini untuk apa? Harus sesuai tuntunan dengan Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ya paham? Jadi tuntunan-tuntunan atau petunjuk yang jelas ini di Al-Quran. Ya, maka dikatakan Al-Quran adalah kitab yang sebenar-benarnya dan petunjuk yang sebenar-benarnya. Nah inilah, maka itu beruntut enggak ke situ. Kalau belajar ngawur lah terus gimana? Apalagi dibilangnya ma'rifat ternyata ngawur. Ya, bukannya untuk merubah alaqul karimah kita, tapi justru koprat-kapret. Jenengan katanya belajar ilmu ma'rifat, tapi keluarga jenengan kayak gini. Kalau jenengan belajar ilmu-ilmu yang enggak jelas, ilmu-ilmu yang enggak beruntut kepada tuntunan kesyariatan Islam ataupun dalam kemakrifatan untuk beribadah kepada Allah yang benar, nanti bahaya lur. Keluarga jenengan akan kayak gini, pasti ada permasalahan saja. Permasalahan ketentraman nggak ada, pasti ada saja masalah. Ya. Nah, nanti gimana? Coba kalau prostat penyakit, apa nggak tersiksa jenengan? Ya kan? Iya. Maka harus sadar lur, introspeksi lur, bertobat dengan cara membenahi diri. Paham? Paham lur? Ya. Kalau paham, kita tutup aja dulu lur. Nanti kita sambung lagi, ya. Kita ngopi-ngopi dulu, ya. Siap. Nanti kita lanjut lagi lur. Ya lur, yang penting ini prostat, ya. Jadi prostat itu adalah apa? Penyakit karena ditimbulkan dalam tatanan alaqul karimah karena belajar kita tidak pas. Artinya tidak pas menurut untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Paham ya lor ya? Ya, paham. Paham. Ini kata-kata bingung, belum dapat ya. Saya juga mau bikin kata-kata bingung lur. Soalnya tadi habis juga ngevlog di Bambu, jadi masih penuh bingung ini mau bikin kata-kata. Ya, nggak usah kata-kata aja lur ya. Yang penting bingung soalnya baik-baik. Bingung. Gini aja Mbah. Apa? Saya mau nanya lagi Mbah. Oh ya, enggak apa-apa. Saran ini Mbah. Iya, saya juga bingung tadi mau bikin kata-kata. Kaki terus apa ini? Iya, bagian sini kan, tapi pinggir. Oh, yang pinggir. Ya. Ke yang apa organ lainnya itu bisa kena lagi apa enggak? Ya bisa, bisa lur. Cirinya prostat.
selain prostat ini kan yang paling intinya ya, lainnya pasti kena. Satu apa, kaki, kedua di sini juga Oh, ini pundak ya? pasti ya, bagian sebelah pundak ke atas lagi dikit. Nah, Ya. ayo itu sering Ini Nah. nanti yang ditimbulkan di sini tuh apa efeknya? sakit. Lah itu karena daya otak, karena saraf ke otak ini panas. Ya, Panas ya. panas. Akhirnya apa? Ketika di saraf otak ini panas, ini oksigen ini bekerja nggak lancar. Ketika oksigen nggak lancar, coba jangan punya mobil atau sepeda motor. Ketika ini orang peredaran anginnya nggak pas, rusak nggak? Rusak. Nah, rusak kan sama. Otak di sini akhirnya darah bekerja tidak maksimal. Ketika darah tidak bekerja maksimal, akhirnya jadi penyumbatan darah, betul nggak? Betul. Nah, akhirnya ketika penyumbatan darah, akhirnya temperamen mulai naik, emosional. Ketika emosional inilah yang memicu darah menjadi panas, akhirnya menjadi darah tinggi. Ketika darah tinggi, akhirnya daya pikir keforsil. Ketika keforsil, ini kaki. Ini kaki akhirnya apa? Darah yang ke kaki juga nggak ikut lancar. Nanti beruntutnya bahaya. Apa? Bisa diabetes. Dari prostat ini nanti bisa. Kalau terus bisa ke diabetes. Dan sekarang coba kalau kencing nggak bisa gimana? Loh, itu bisa katanya dioperasi bisa nanti sembuh. Ya, nanti balik lagi kalau nggak percaya coba. Maka penyakit orang dioperasi prostat ini nggak bakalan sekali. Ayo, nggak bakalan sekali. Kalau non medisnya belum dihilangin, ini akan operasi berapa kali? Ayo, jangan coba secara jenengan pengalaman di luar. Pasti orang prostat ini operasi kadang ada yang 3 kali. Ada 2 kali. Ada dua kali pasti. Lah untuk menghilanginya gimana? Yaitu dengan cara apa? Ibadah kita benahi, ilmu kita ayo kita benahi, belajar kita yang benar, belajar kepada ulama, habaib, syekh, kiai, ya, orang-orang yang benar-benar memahami ilmu-ilmu agama. Tapi ilmu agama yang beruntuk untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, bukan disalahgunakan. Maka harus yang dibedah secara makrifat. Untuk mengejar dunia ya. Iya, bahaya. Nanti bisa merantak kemana-mana. Penyakitnya dari prostat nanti kemana-mana. Nanti kena semua. Akhirnya jangan setoran uang terus. Setoran uang terus. Waduh. Jadi donatur Oh iya, donatur buat kedokteran sama kasihan nanti itu dibodohi sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Katanya, oh kamu disantet, oh kamu kan ya dibuangin lagi, kasihan jenengan. Ini sambil membenekkan sarung, membetulkan apa membenekkan ini bahasanya ini. Membenekkan ya di Jawa Barat. Salam dulur-dulur yang di Wanaherang, Sedasare, Jero Kaso, Ciamis, Kota Majalengka. Nah, ini punya vlogger orang Sedasare ini. Sedasare ya dulu ya. Ya, Mbak. Majalengka ya. Majalengka, salam ya. Oh, semoga haulnya lancar. Oh ya. Paham ya dulu ya? Paham. Ada yang mau ditambahin nggak? Ada? Udah cukup? Cukup. Benar. Ya, tapi kata-katanya belum dapat, ini banyak bingung. Belum. Nggak apa-apa ya. Yang penting walaupun nggak diberi kata-kata, dulur-dulur Kisansan jangan patah semangat akhirnya nggak mau nge-like, harus like, harus comment, harus share, jangan lupa subscribe biar channel Kisansan ini tambah berkembang ya. Untuk mengikuti terus biar nggak ketinggalan, jangan lupa pencet lonceng, tetok. Salam dari Mbah Bu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.